Optimasi XP Android dan pemberdayaan AI sebagai tenaga ahli oleh Nyoman Sastrawan, AI Janana, ICC. Halo sahabat semua, selamat berjumpa kembali dengan kami di channel Nyoman Sastrawan AI Mentor. Channel yang membahas perihal pemberdayaan AI sebagai asisten pribadi yang handal. Di sini kita akan mengeksplorasi berbagai kemampuan AI sebagai asisten pribadi kita, khususnya dalam hal membangun channel YouTube. Tujuan, sebelum melangkah lebih jauh, kita kembali pada tujuan, yaitu menghasilkan konten yang berkualitas, baik kualitas ditinjau dari sisi materi konten maupun kualitas dari sisi penyajian konten. Kualitas berhubungan dengan kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Lalu siapakah pelanggan di sini? Ada banyak pelanggan, yaitu yang pertama YouTube. Ini adalah pelanggan langsung kita, di mana YouTube akan mendistribusikan, mempromosikan konten kita. Jadi ada kualitas konten berhubungan dengan pedoman kepatuhan YouTube. Yang kedua, kebijakan pemerintah atau government regulation, yaitu kebijakan pemerintah setempat di mana konten kita akan didistribusikan. Konten yang diharapkan tayang di Indonesia tentunya harus mematuhi Undang-Undang Indonesia. Kalau berencana konten juga bisa tayang di luar negeri, harus memenuhi kebijakan dari negara bersangkutan. 3. Pemirsa atau user, yaitu Anda sebagai penonton. Tentu ada harapan atau nilai-nilai tertentu yang Anda harapkan dari suatu konten. Menerjemahkan kebutuhan ketiga pelanggan utama inilah kualitas suatu konten dapat ditentukan. Peran serta AI adalah menjembatani dan memfasilitasi kebutuhan kita sebagai konten kreator dengan kebutuhan ketiga pelanggan tadi. Diagram alur proses. Pada gambar tampak bahwa proses adalah seperti proses pada umumnya, itu ada input, ada proses, ada output. Input berupa material, prosesnya menggunakan mesin, output berupa video. Di dalam melakukan proses tentu ada metode atau prosedur yang dibutuhkan agar output dapat dihasilkan. Ada juga manusia atau operator yang melakukannya, dan hal ini dipengaruhi oleh lingkungan. Untuk menghasilkan video yang sesuai standar kualitas, maka semua bagian harus dikendalikan dengan baik. Dalam video ketiga ini, kita akan khusus membahas pemberdayaan AI sebagai asisten handal, juga dilengkapi dengan pemberdayaan peralatan sederhana seperti HP. Handphone adalah perangkat keras. Untuk dapat menggunakan HP dengan optimal dibutuhkan perangkat lunak, yaitu berupa software, dan itulah disebut dengan aplikasi. Pembagian software. Yang pertama, software seperti aplikasi kamera, CapCut, Canva, MS Office, ataupun software editing lainnya saya golongkan ke dalam peralatan. Yang kedua, software AI seperti AI Gemini, AI Cici, AI Leonardo saya golongkan ke dalam manusia virtual. Hal ini mengingat peran serta AI sebagai co-founder, direktur konten, dan tenaga ahli. Dengan sudut pandang AI sebagai asisten, tentu jenis pekerjaan yang saya berikan atau delegasikan adalah pekerjaan yang lazimnya dikerjakan oleh manusia. Bagaimana AI mampu merancang sebuah konten sesuai dengan arahan yang saya berikan? Bagaimana AI mampu mengerjakan seperti staf tenaga ahli? Bagaimana AI mampu mengendalikan suatu proses, menyesuaikannya dengan persyaratan mutu atau kualitas seperti yang telah kita definisikan di atas? Bagaimana AI dapat menjadi tenaga pemasar yang handal? Lazimnya pekerjaan ini dikerjakan oleh manusia, namun di sini akan dikerjakan oleh manusia virtual, yaitu AI. Bagaimana memberdayakan manusia virtual ini seoptimal mungkin? Itulah yang kita bahas dalam video ini. Baiklah kawan, sekarang kita lanjut ke subbab berikutnya. Bagian 2, optimasi peralatan sederhana HP atau HP Android.
Baiklah kawan, kita batasi bahasan kita pada optimasi peralatan sederhana yaitu HP Android. Mengapa bahasan ini fokus pada HP saja? Karena peralatan ini yang paling banyak dimiliki oleh masyarakat, sehingga bahasan kita menjadi bagaimana memanfaatkan HP yang sederhana ini sebagai media peralatan yang canggih yang mampu memenuhi standar kualitas. Fitur minimum apa saja yang dibutuhkan terpasang pada HP Anda? Cukup sederhana, yaitu pertama yaitu memiliki kamera untuk mengambil video, ada program kamera. Yang kedua, mampu menjalankan software seperti CapCut, Canva, atau program lainnya. Program CapCut, Canva, atau program lainnya. Juga mampu menjalankan program pengolah kata seperti ada Microsoft Word atau Excel, karena kita akan membuat transkrip. Mampu menjalankan software aplikasi AI sebagai contoh AI Gemini. Ini contoh-contoh software AI, ada AI Gemini, AI Cici, dan AI Leonardo. Memiliki koneksi internet dengan baik, ini ada wifi-nya. Itu saja persyaratannya, sangat sederhana sekali bukan? HP yang canggih memang membantu meningkatkan kualitas, tetapi apalah artinya HP yang canggih jika tidak mampu memanfaatkan fitur kecanggihannya. Sementara HP yang sederhana bisa jadi menghasilkan produk yang berkualitas asalkan tahu cara dan memiliki kompetensi yang memadai di dalam penggunaannya. Bila Anda kurang yakin terhadap kompetensi diri Anda, maka berdayakan teknologi AI. Kompetensi Anda dan manusia virtual adalah kunci jawaban untuk menghasilkan suatu produk yang berkualitas tinggi. Kembali pada kompetensi. Contoh perintah. Misalkan kita mau merekam diri kita presentasi. Di sini perlu memberitahukan AI di mana kita rekaman, apakah indoor atau outdoor, untuk mengatur pencahayaan dan perekaman suara. AI akan membantu mengarahkan kita sesuai dengan keadaan saat itu dan peralatan yang digunakan. Yang kedua, kita mau melakukan proses editing misalnya. Di sini kita perlu menyampaikan pada AI spesifikasi teknis dari peralatan kita, sehingga dia bisa mencarikan software yang sesuai. AI juga mampu mengarahkan kita saat melakukan proses editing itu sendiri jika kita belum berpengalaman atau mencoba fitur yang advance dari software tersebut. Kita ingin mendelegasikan tugas agar tugas itu dikerjakan oleh AI, itu juga bisa membuat outline, membuat naskah, membuat deskripsi, tag atau perintah untuk dikerjakan AI lainnya. Atau yang kedua, membuat objek gambar seperti gambar ilustrasi, gambar thumbnail, maupun gambar atau grafik lainnya. Merekap diskusi, membuat lagu beserta liriknya. Untuk soundtrack, hal itu bisa dikerjakan oleh AI. Hal-hal seperti ini dapat dikerjakan asalkan kita mampu memberdayakan AI dengan tepat. Kita sudah bahas pemberdayaan AI sebagai tenaga manajemen pada video sebelumnya. Pada bagian berikut ini kita akan bahas pemberdayaan AI sebagai tenaga ahli atau teknisi atau operator. Baiklah kawan, sekarang kita masuk ke bagian 3. Pemberdayaan AI sebagai tenaga ahli atau manusia virtual. Kawan, sekarang kita membahas bagaimana memberdayakan AI sebagai staf tenaga ahli di bidangnya. Saya tidak akan banyak mengulas, melainkan memberikan contoh langsung, sebuah praktik yang akan menjadi contoh yang nyata dapat diamati. Kita akan buat studi kasusnya. Kita akan membuat proyek video short berdurasi sekitar 1 menit atau 60 detik yang akan dikirim ke YouTube. Video short ini merupakan intisari dari presentasi pada video 3 ini. Kalau kita mulai dengan memberikan perintah seperti ini. Kita buka dulu aplikasinya. Nah, kemudian apa yang kita inginkan, kita langsung aja berikan perintah. Misalkan, Dear Gemini, tolong buatkan outline video short sekitar 60 detik. Nah, kita tulis ya. Dear Gemini,
ini. Dear Gemini, tolong buatkan outline video short sekitar 60 detik yang berisikan tentang ringkasan dari materi video ketiga ini yang akan saya upload ke YouTube. Perintahnya cukup sederhana seperti itu saja, kita kirim, kita tunggu hasilnya. Tentu, dengan senang hati saya akan membuatkan outline video shorts berdurasi sekitar 60 detik sebagai ringkasan dari materi video ketiga Anda, yaitu optimasi HP Android dan pemberdayaan AI sebagai tenaga ahli. Berikut adalah rancangan outline yang cepat dan padat dirancang untuk engagement tinggi di YouTube Shorts. Outline video shorts, tanda kurang lebih 60 detik. Durasi detik. Bagian fokus. Poin kunci dan visual idea, naskah singkat. Contoh. 0-5. Hook. Klaim besar. Tunjukkan HP sederhana, Android vs hasil video berkualitas tinggi. HD. Modal HP biasa, hasil video kualitas HD. Bisa. Ini rahasianya. Manusia virtual. 5-15. Siapa pelanggan kita? Tampilkan ikon YouTube, pemerintah, dan user galas penonton. Kualitas kontenmu diukur 3 pihak. YouTube, pedoman kepatuhan, kebijakan pemerintah, dan pemirsa. AI adalah jembatan untuk memenuhi semua kebutuhan ini. 15-25. Optimasi HP sederhana. Kita cukupkan pembacaannya, Anda bisa coba sendiri dan dapatkan pengalaman yang detail. Oke, itu dia sudah buatkan outline-nya. Sekarang kita akan minta buat thumbnail. Tulis saja, lebih lanjutkan, tolong dibuatkan thumbnail. Tinggal ketik saja. Lihat nanti hasilnya seperti apa. Membuat prompt yang efektif untuk AI, pembuat gambar, image generator, seperti AI Cici yang Anda sebutkan, adalah langkah kunci untuk menghasilkan thumbnail yang menarik dan relevan. Berdasarkan fokus video Anda dan ringkasan shorts yang baru saja kita buat, thumbnail harus menonjolkan kontras antara perangkat sederhana dan hasil profesional, serta peran sentral AI. Berikut adalah 3 opsi prompt untuk menghasilkan thumbnail yang kuat dan menarik. Opsi 1, kontras simbolis, paling populer untuk YouTube. Fokus, menampilkan kekuatan AI yang mengalahkan keterbatasan peralatan. Elemen prompt, deskripsi, gaya, fotorealistik, pencahayaan dramatis, kontras tinggi, kualitas sinematik, warna-warna mencolok, misalnya biru neon dan oranye kontras. Subjek utama, sebuah HP Android sederhana, terlihat jelas merek generik yang dipegang oleh tangan, dan dari layar HP tersebut memancar energi digital atau hologram. Aksi, elemen simbolis. Energi digital tersebut membentuk ikon robot atau interface AI, simbol Gemini AI, yang sedang mengubah sebuah frame video buram menjadi frame video kualitas HD 4K di udara. Teks grafis, overlay. Tempatkan ruang untuk teks besar, HP biasa, hasil dewa, atau AI ganti peralatan canggih. Teknis bulk mode. Perspektif jarak dekat, close up, fokus tajam pada HP dan hologram, depth of field rendah, latar belakang sedikit blur. Contoh prompt lengkap. Untuk AI Cici, Leonardo. A photorealistic, highly detailed and dramatically lit image. A simple, generic Android phone is held up, emitting a vibrant blue neon holographic projection. This projection shows an AI interface, symbolizing a digital brain or robot icon, actively transforming a low-resolution video clip into a sharp 4K HD clip. Use a dark cinematic background, high contrast, volumetric lighting, aspect ratio 16:9. Dan seterusnya ya.
Tolong dibuatkan prompt untuk menghasilkan beberapa gambar yang relevan terhadap video shorts tersebut, di mana gambar akan dikerjakan oleh AICC. Kualitas video akhir adalah kualitas HD. Tentu, saya akan membuatkan beberapa prompt untuk menghasilkan gambar ilustrasi yang relevan dengan ringkasan video shorts Anda. Gambar-gambar ini bertujuan untuk menjadi aset visual, B-roll, latar belakang, atau cutaway yang mendukung narasi Anda dan dapat dikerjakan oleh AI Cici dengan kualitas HD. Gambar-gambar ini akan dibagi berdasarkan 3 segmen utama shorts Anda. Kategori 1, ilustrasi kekuatan AI vs peralatan sederhana. Tujuan, menunjukkan bagaimana AI mengubah perangkat biasa menjadi alat produksi canggih. Prompt 1, AI sebagai pusat kontrol, teknologi canggih. A digital illustration of a sleek, holographic digital brain, or AI core, floating above a very basic, generic Android smartphone connected by vibrant, flowing data lines. The AI core is simultaneously projecting a YouTube logo, a government building icon, and a delighted user icon, symbolizing the 3 customers. The background is a dark, futuristic workshop with subtle lighting, high detail, 4K HD quality, wide aspect ratio. Prompt 2, visual. Cukup, kita lanjut. Tolong buatkan judul, deskripsi, dan tag. Terima kasih banyak atas bantuannya. Tentu, saya akan buatkan usulan judul, deskripsi, dan tag yang dioptimalkan untuk YouTube Shorts berdasarkan ringkasan video ketiga Anda tentang optimasi HP dan AI. 1. Judul maksimal 100 karakter. Judul harus menarik, mengandung kata kunci utama, habiah, AI, kualitas HD, dan memicu rasa penasaran. Opsi, judul, fokus, pilihan terbaik, HP biasa jadi studio HD, rahasia AI, bikin video kualitas dewa cuma 60 detik, kontras perangkat dan hasil, kecepatan, keyword AI. Opsi 2, lawan HP mahal. AI ubah Android biasa jadi asisten produksi konten HD, menantang persepsi peralatan, peran AI. Opsi 3, stop boros. Produksi video YouTube kualitas HD modal CapCut plus Gemini di HP. Fokus pada tool spesifik dan penghematan biaya. 2. Deskripsi video maksimal 5.000 karakter. Deskripsi ini mencakup ringkasan, ajakan bertindak, CTA, dan menargetkan kata kunci yang relevan. Contoh deskripsi, video shorts ini adalah ringkasan padat dari materi inti video ketiga kami, optimasi HP Android dan pemberdayaan AI sebagai tenaga ahli. Mau tahu cara menghasilkan video berkualitas HD yang memenuhi pedoman kepatuhan? Saya ingin membuat jingle sederhana untuk soundtrack short ini. Tolong dibuatkan nada dasarnya, motifnya, melodinya, tempo lagu, dan pilihan instrumennya. Baik, saya akan merancang konsep jingle sederhana untuk soundtrack video shorts Anda. Jingle ini akan memiliki nuansa yang upbeat, modern, dan berorientasi pada teknologi, agar sesuai dengan topik optimasi HP Android dan pemberdayaan AI. Berikut adalah detail yang dapat Anda berikan kepada AI pembuat musik, atau musisi, jika Anda memilih untuk membuatnya secara manual. Konsep jingle sederhana untuk soundtrack shorts. Elemen musik, detail rancangan. Durasi aproks 15-20 detik dapat dipotong dan diulang untuk mengisi keseluruhan durasi 60 detik shorts. Nada dasar key, C mayor atau G mayor. Alasan, nada dasar yang cerah dan umum ini menciptakan suasana optimis dan positif, mudah diterima oleh pendengar. Tempo. Baiklah, cukup rasanya cuplikan ini. Oke. Jadi caranya sudah jelas ya. Jadi yang penting kita itu tahu bagaimana cara memberikan perintah, memfollow up terus sampai kita mendapatkan satu hasil. Bahkan kalaupun kita ingin membuat video bergerak, kita perintahkan AI untuk tolong dibuatkan form perintah untuk membuat video bergerak. Itu akan bisa juga menggunakan software yang khusus editing dari teks ke video. Anda dapat membuat jingle sendiri atau mengunduh dari internet, yaitu lagu yang bebas hak cipta atau free royalty itu akan bisa dipandu oleh AI. Namun saya punya pengalaman bahwa ada lagu yang diizinkan di platform YouTube, sementara di Facebook dipermasalahkan. Sementara kalau kita bisa membuat musik sendiri, hal ini akan membantu kita meningkatkan kepercayaan diri serta kepuasan dalam pembuatannya.
Praktek ini akan menunjukkan pada kita secara langsung bagaimana AI dapat berperan serta sebagai tenaga ahli. Jadi apa yang saya tunjukkan tadi itu adalah bagaimana kontribusi AI di dalam membuat channel ini. Jadi sebagai asisten kita. Bagian 4, sintesis atau editing cepat dengan material. Pada bagian subbab di atas kita sudah mendapatkan bahan baku untuk dapat dijadikan video. Sekarang adalah bagaimana kita dapat menggabungkan semua bahan baku tersebut menjadi video short yang utuh menggunakan sebuah HP dengan CapCut. Kita akan buka program CapCut-nya ini. Fokus menghubungkan optimasi HP dengan tenaga ahli AI. Cara alur kerja. Fokusnya adalah fokus menghubungkan optimasi HP atau peralatan dengan tenaga ahli AI, material dan metode. Contoh alur kerja. Pertama adalah ambil gambar atau rekam video sesuai dengan shortlist dari AI menggunakan HP Android dengan optimasi pencahayaan dan audio yang telah dibahas atau kumpulkan materi yang dibahas berdasarkan oleh AI. 2. Masukkan video klip dan aset material dari AI. Naskah, musik, video, ide, thumbnail ke aplikasi editing ringan seperti CapCut. 3. Demonstrasikan teknik editing, cara memotong, menyambung, nanti saya akan tunjukkan. Buka aplikasi CapCut di HP Anda. Buat proyek baru. Pilih folder foto. Pilih foto yang dijadikan background, kemudian klik tambah. Atur durasi foto. Tambahkan beberapa foto lainnya. Tambahkan background musik. Atur volumenya. Tambahkan teks, copy dari teks yang diberikan oleh AI. Atur tampilan teks seperti jenis font, ukuran, warna, dan penempatan. Buat animasi jika dibutuhkan. Buat teks keucapan.
Ulangi langkah ini hingga selesai. Setelah selesai, kemudian ekspor. Nah, ini dia hasilnya. Modal EP biasa, hasil video kualitas HD. Bisa, ini rahasianya. Manusia virtual. Kualitas kontenmu diukur 3 pihak. YouTube pedoman kepatuhan, kebijakan pemerintah, dan pemirsa. AI adalah jembatan untuk memenuhi semua kebutuhan ini. Lupakan EP canggih, syarat minimum cuma 4. Kamera, aplikasi editing CapCut, aplikasi AI, dan internet. Kuncinya bukan hardware, tapi kompetensi Anda dan AI. AI adalah staf ahli Anda. Delegasikan ini. Buatkan upline, shorts, dan shortlist. Minta prompt gambar untuk thumbnail via ICC. Rancang jingle dan musik melodi, tempo. Serta buatkan judul, deskripsi, dan teks SEO. Satukan semua material AI di CapCut. Editing hanya potong sambung. Kualitas tinggi terlahir hanya dari AI dan material dari AI. AI mengatasi keterbatasan alat dan meningkatkan skill kita. Cukup perintahkan AI dengan tepat. Tunggu apa lagi? Coba sekarang dan lihat hasilnya. Kompetensi AI sebagai tenaga ahli memungkinkan kita untuk dapat mengatasi keterbatasan peralatan atau hardware dan meningkatkan kompetensi personal atau skill kita sebagai manusia. Baiklah kawan, walaupun HP kita sederhana dengan fitur terbatas, namun dengan kompetensi yang memadai dibantu oleh asisten AI yang handal, video berkualitas pun dapat dengan cepat dan mudah dihasilkan. Bagaimana hal ini bisa didapatkan? Karena sebagian besar proses terjadi pada server yang canggih, sementara HP kita berfungsi untuk menjembatani perintah kita pada server. Kepiawaian kita dalam memberi perintah akan menghasilkan kualitas produk yang kita harapkan. Tunggu apa lagi? Cobalah dan lihatlah hasilnya. Baiklah kawan, sebelum kita mengakhiri video ini, kita saksikan video kami selanjutnya yang mengulas tentang strategi marketing yang tentunya bersama asisten setia yang handal, yaitu AI. Sampai jumpa.